persiapan masa kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya aku mau nyepil nih apa aja poin-poin penting yang akan aku bahas di video ini, yaitu BPUPKI, PPKI, pengeboman Hiroshima Nagasaki, Jepang menyerah pada sekutu, Rengas Dengklok, dan penyusunan naskah. Apa sih guys BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Josagai, yang dibentuk Jepang pada 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Jepang sebenarnya memiliki motif lain dalam pembentukan BPUPKI, yaitu menarik simpati rakyat Indonesia dan mempertahankan sisa-sisa kekuatan mereka. Akan tetapi, rencana Jepang tidak berjalan dengan baik. BPUPKI justru serius dan berhasil mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dengan alhasil itu, Jepang ketar-ketir nih guys. Dan Jepang membubarkan BPUPKI dengan dalih tugas BPUPKI sudah selesai. Setelah BPUPKI selesai, terbitlah PPKI agar menghambat penyusunan kemerdekaan Indonesia gitu loh guys. Itu otak-otaknya Jepang gitu. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, serta diketuai langsung oleh IR Soekarno. PPKI ini juga memiliki tujuan guys, yaitu meresmikan bagian pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan melanjutkan hasil kerja BPUPKI, yakni mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dibom pada 6 Agustus 1945 dan 3 hari kemudian pada 9 Agustus 1945 sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki. Dua kota penting itu hancur oleh serangan sekutu hingga membuat Jepang semakin tak berdaya. Sebab kekalahan Jepang memberi peluang kemerdekaan bagi Indonesia untuk segera merdeka. Jepang menyerah kepada sekutu. Setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang resmi memutuskan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada Agustus 1945. Pernyataan resmi Jepang menyerahkan kepada sekutu disampaikan oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional pada 15 Agustus 1945. Jepang menutupi kebenaran bahwa telah menyerah pada sekutu, namun Sultan Syahrir mendengar berita tersebut dan memaksa kepada Soekarno agar cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar bahwa Jepang kalah terhadap sekutu, golongan muda mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, golongan tua membantah agar sebaiknya dilakukan terstruktur dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Akibat perbedaan pendapat dari golongan muda dan tua, akhirnya golongan muda menculik Soekarno dan Hatta agar menjauh dari pengaruh Jepang. Setelah mendiskusikan dengan Jenderal Nishimura, dan Jenderal Nishimura tidak memberikan kemerdekaan dengan dalih mempertahankan keadaan tetap, bisa juga disebut kuo. Penyusunan proklamasi. Dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo, kemudian dibawa kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka singgah di kediaman Laksamana Tadahashi Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Di sana, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi disaksikan Soekarni, PM Dyah Sudiro, dan
Sayuti Melik. Perumusan teks proklamasi di Rumah Maeda juga disaksikan satu tokoh Jepang, yakni Miyoshi, yang merupakan orang kepercayaan Somobuochu atau Kepala Pemerintahan Umum Mayor Jenderal Nishimura. Rumusan teks ditulis tangan oleh Soekarno dan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Oke guys, terima kasih udah melihat videoku. Jangan lupa di like dan share. Semoga bermanfaat. Terima kasih.